Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 64.4A.01. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang berjudul Sumber Daya Manusia dan Desain Kerja. Sebelum kami memulai presentasi, di sini kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Ali Junaidi. Yang kedua ada Anissa Salsabila. Yang ketiga ada Naza Anissa. Yang keempat ada Rivaldi Rahma Putra. Dan yang kelima ada Rizky Putra Akbar. Next. Pengertian sumber daya manusia merupakan poin ke-6 dalam 10 strategi manajemen operasional. Sumber daya manusia sangat penting dalam suatu perusahaan karena organisasi tidak akan berfungsi dengan baik tanpa adanya orang-orang yang kompeten dan memiliki motivasi tinggi. Keunggulan bersaing suatu perusahaan juga dapat dibangun melalui strategi sumber daya manusia. Pentingnya SDM, bisnis sama dengan peperangan. Bedanya, kalau peperangan adalah menguasai wilayah teritorial tertentu, sedangkan bisnis untuk menguasai wilayah pemasaran tertentu. Sumber daya manusia merupakan masalah yang sangat kompleks. Ia bukan hanya sebagai faktor produksi, tapi juga sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan. Ia tidak bisa dengan mudah dijadikan sebuah skrup dalam sebuah organisasi untuk menciptakan suatu produk, sebab manusia adalah subjek, bukan objek organisasi. Tujuan strategi sumber daya manusia. 1. Orang-orang diberdayakan secara efisien. 2. Orang-orang memiliki kualitas kerja yang memadai dengan komitmen dan kepercayaan satu sama lain. Strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia terdiri dari perencanaan tenaga kerja, penetapan standar tenaga kerja, penetapan desain kerja. Kendala dalam strategi sumber daya manusia. 1. Strategi produk keahlian, bakat, keamanan. 2. Strategi proses, teknologi, penggunaan mesin dan peralatan. 3. Jadwal waktu dalam sehari atau setahun. Stabil jadwal, perbedaan individu, kekuatan dan kelemahan, respon dan pemrosesan. 5. Strategi lokasi, iklim dan suhu, kebisingan pencahayaan. 6. Strategi tata letak, lini perakitan sel kerja, proses dan posisi. Perencanaan tenaga kerja. Kestabilan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah karyawan yang diperlahankan oleh perusahaan pada suatu waktu tertentu dan jadwal kerja standar. 2. Penerapan standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja, labor standar merupakan jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan atau sebagian pekerjaan. 3. Penerapan desain kerja. Desain kerja, job design, adalah sebuah pendekatan yang menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sebuah kelompok. Next, spesialis pekerjaan. Spesialis pekerjaan, job specialization, adalah pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang khusus. Spesialisasi pekerjaan dapat membantu mengurangi biaya tenaga kerja yang memiliki banyak keahlian. Hal tersebut dapat dicapai dengan 1. Pengembangan keterampilan. 2. Mengurangi waktu yang terbuang. 3. Pengembangan alat khusus. Baca, P. Nggak ada. Nah, eksploitasi pekerjaan. Akhir-akhir ini terdapat adanya usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dengan beralih dari spesialisasi pekerjaan menuju desain kerja yang lebih bervariasi. Di antaranya 1. Pemekaran pekerjaan atau job engagement. Yang kedua, rotasi pekerjaan atau job rotation. 3. Pengayangan pekerjaan atau job enrichment. Yang keempat, perbedayaan karyawan atau employment. Terus ada komponen psikologi. Komponen-komponen ini memusatkan perhatian pada bagaimana mendesain pekerjaan sehingga memenuhi beberapa persyaratan psikologi minimum dan pencakupan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keragaman keahlian. Kedua, identitas pekerja.
3 arti pekerjaan, 4 otonomi dan umpan balik. Next. Tim yang mandiri. Tim yang mandiri atau self-direct team yaitu sekelompok individu yang diberdayakan dan bekerja bersama-sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama. Dan berikut ini adalah beberapa cara untuk memaksimumkan efektifan tim, yaitu yang pertama memastikan setiap individu memiliki kontribusi dalam tim. 3. Menyediakan dukungan manajemen. 4. Memastikan pelatihan yang diperlukan. 4. Mendukung adanya tujuan dan sarana yang jelas. Dan yang kanan ini adalah tabelnya spesialisasi, naik ke pemekaran dan pemekaran pengayangan, lalu ke tim mandiri. Motivasi dan sistem intensif. Komponen psikologis dari suatu desain kerja memberikan pandangan pada sejumlah faktor yang berkontribusi pada kepuasan kerja dan motivasi. Salah satunya adalah faktor keuangan, dan ada beberapa bentuk penghargaan keuangan dalam perusahaan, yaitu bonus, pembagian laba atau profit sharing, pembagian keuangan atau gain sharing, sistem insentif atau insentif system, ergonomi dan metode kerja. Dengan dasar ilmu yang diberikan oleh Frederick W. Taylor, telah dikembangkan satu ilmu pengetahuan tentang kemampuan dan keterbatasan manusia. Atas dasar itu pula, industri tertarik untuk membangun suatu alat penghubung antara manusia dengan mesin. Next. Tempat kerja visual. Tempat kerja visual atau visual workplace adalah penggunaan beragam teknik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua pihak yang berkepentingan. Sistem visual dapat mencakup diagram kendali proses statistik, rincian kualitas, dan tingkat pelayanan. Manfaat dari tempat kerja visual. Manfaat dari tempat kerja visual ini diantaranya A. Menghilangkan kebingungan dan pekerjaan administrasi yang sulit untuk dimengerti. B. Meningkatkan perbaikan. C. Alat komunikasi yang baik bagi semua pihak yang berkepentingan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak. Dengan ini, presentasi tentang berjudul Sumber Daya Manusia dan Desain Kerja hari ini saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.